Saat ini, Indonesia telah berkembang sebuah model wirausaha baru yang dapat meningkatkan kemandirian serta kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia, yaitu Global Gotong Royong G2R Tetrapreneur. Inovasi konsep G2R Tetrapreneur telah diinisiasi dan diimplementasikan oleh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang juga sebagai konseptor dan tenaga ahli G2R Tetrapreneur Rika Fatimah sejak tahun 2018. G2R Tetrapreneur merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Pemda DIY. G2R Tetrapreneur merupakan gerakan gotong royong wirausaha desa berbasis 4 pilar, yaitu rantai pada Tetra 1, pasar pada Tetra 2, kualitas pada Tetra 3, dan merek wirausaha pada Tetra 4. Model G2R Tetrapreneur merupakan wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa lintas kedinasan dan komitmennya bersifat multi-years. G2R Tetrapreneur itu sebetulnya merupakan suatu mengangkat kearifan lokal yang namanya gotong royong. Kan gotong royong itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Karena ini sudah menjadi bagian dari diri kita yang semenjak lahir sudah ada, sehingga terkadang take it for granted, artinya tidak dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, dan yang berjalan di masyarakat itu masih merupakan gotong royong di bidang budaya, di bidang sosial. Padahal di zaman sekarang yang open sources, open information dan sebagainya, gotong royong itu menjadi satu kesatuan bergerak untuk di bidang ekonomi. Sehingga ini yang ingin kita canangkan bersama Bapak Gubernur dan pemerintah daerah DIY, yaitu dengan mengusung yang namanya Global Gotong Royong. Kemudian ada mengikuti di belakangnya itu adalah Tetrapreneur. Karena gotong royong itu memang sudah mengalir begitu ya, lebih ke kearifan lokal. Namun ketika kita bicara tentang ekonomi, talking about business, maka diperlukan satu runtutan atau satu model yang ada tahapan-tahapannya, dan di setiap tahapan itu jelas ukurannya, tujuannya apa, itulah Tetrapreneur. Jadi Tetrapreneur itu merupakan gerakan wirausaha berbasis 4 pilar. Tujuannya adalah menuju ikonik global. Jadi 4 pilar itu dinamakan Tetra 1 rantai wirausaha, Tetra 2 pasar wirausaha, Tetra 3 itu kualitas wirausaha, dan yang terakhir merek wirausaha. Nah, Tetrapreneur ini menyatu dengan G2R yang tadi, sehingga gerakan kearifan lokal asli Indonesia itu diharapkan mengglobal, bisa membuka pasar dengan diikutin tahapan-tahapan yang struktur yang bisa diulang dan diikuti oleh berbagai pihak, sehingga jadilah G2R Tetrapreneur. Kemudian pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2018, dimulai dengan 2 desa, yaitu di Bantul ya. Kemudian tahun 2019 berkembang menjadi 7 desa. Kemudian di tahun ini alhamdulillah berkembang menjadi 16 desa begitu, dan ini diusung oleh lintas kedinasan termasuk di Biro Bermas DIY. Kemudian dari perkembangan ini juga pemerintah daerah DIY itu juga sangat berkomitmen dengan memasukkan program ini menjadi program pemberdayaan ekonomi yang pertama dengan menggunakan dana keistimewaan. Pada tahun 2018, G2R Tetrapreneur mengusung 2 desa. Kemudian pada tahun 2019 mengusung 7 desa. Tahun 2018, G2R Tetrapreneur telah dilaksanakan di Desa Wukirsari dan Desa Gedirejo sebagai pilot village G2R Tetrapreneur pelopor. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM DIY) dan telah menyelesaikan Tetra 1 dengan produk unggulan dari masing-masing desa. Kami sangat
sosialisasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Memasuki tahun kedua, program G2R Tetrapreneur bersama dengan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah, Biro Bermas Sepda DIY telah menyelesaikan beberapa program tahapan lanjutan di Tetra 2 dengan baik. Program-program tersebut antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion, FGD Penilaian Pasar, FGD Penilaian Rantai, penyelenggaraan Bengkel Tetrapreneur, pelatihan EG2R, pelatihan kualitas, penandatanganan MOU dengan beberapa mitra terkait, pelatihan manajemen BUM Desa, dan pra-launching produk unggulan. Selanjutnya berjalan simultan pada tahun 2019, program G2R Tetrapreneur Budaya yang diusung oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan di 5 desa mandiri budaya. Kelimanya yaitu Desa Beji Harjo dan Desa Putat di Kabupaten Gunung Kidul, Desa Sabdo Dadi di Kabupaten Bantul, Desa Pager Harjo di Kabupaten Kulon Progo, dan Desa Bangunkerto di Kabupaten Sleman. Tahun 2020, dalam pelaksanaan kegiatan G2R Tetrapreneur, Biro Bermas DIY mengusung 6 desa. 2 desa merupakan desa pertama yang mengusung G2R Tetrapreneur dan telah sampai pada tahap Tetra 3, dan 4 desa lainnya saat ini masih beraktivitas pada Tetra 1. 4 desa tersebut yaitu Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Wates Kulon Progo, Kelurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo Kulon Progo, Kelurahan Banaran Kapanewon Pelayan Gunung Kidul, dan Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik Sleman. Jadi kalau yang untuk tahun ini, kalau yang diusung oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat DIY itu ada 6 desa. 6 desa ini 2 desa merupakan desa pertama yang mengusung G2R Tetrapreneur. Kemudian yang 4 desa yang kemarin sedang beraktivitas itu merupakan desa dengan Tetra 1 atau desa yang pertama. Jadi kalau yang 2 tadi itu sudah ke Tetra 3 ceritanya. Jadi sudah masuk ke kualitas wirausaha. Sedangkan yang kemarin sedang berlangsung itu baru masuk ke rantai wirausaha atau baru di awal. Sehingga kegiatan utama dari Tetra 1 itu adalah penentuan produk unggulan dan pembentukan unit G2R Tetrapreneur di bawah BUMDes. Karena G2R Tetrapreneur ini merupakan satu gerakan satu desa ya. Tagline-nya adalah global wirausahanya, gotong royong desanya. Nah, itu mencerminkan dari spirit dari G2R Tetrapreneur itu. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Tangan yang terkontaminasi langsung dengan kotoran itu penyebab utama penularan penyakit. Dengan mencuci tangan pakai sabun, Abang bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19. Saya pergi dulu.
Kegiatan utama dari Tetra 1 adalah penentuan produk unggulan dan pembentukan unit G2R Tetrapreneur di bawah BUMDes. Pada tahap ini, setiap desa mengangkat produk-produk unggulan mereka yang akan dikembangkan melalui program G2R. Seperti Kelurahan Karangwuni, Kapanewon, Wates, Kulon Progo, dengan produk unggulan berupa olahan cabai dan kelor. Kelurahan Salamrejo, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo, dengan produk unggulan berupa olahan jagung. Kelurahan Banaran, Kapanewon, Pelayan, Gunung Kidul, dengan produk unggulan berupa madu dan olahan kacang. Serta Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, dengan produk unggulan olahan pepaya dan embung jatisuru. Setiap desa mempunyai produk unggulan yang berbeda. Dalam menentukan produk unggulan, terlebih dahulu diadakan verifikasi. Verifikasi tersebut meliputi ketersediaan bahan baku harus 90% ada di desa, dan produknya juga harus diproduksi di desa setempat. Hal tersebut untuk memastikan desa setempat dapat melayani pesanan apabila kedepannya ada banyak permintaan. Program ini juga melibatkan BUMDes sebagai wadah yang menampung produk dari masyarakat. Program ini akan sangat membantu UKM yang ada di desa, karena hasil produksinya akan didampingi dalam pemasarannya sampai berhasil di pasar tingkat nasional dan internasional. Kegiatan G2R di tahun ini kami ada 6 desa. 2 desa yang awal atau desa pelopor di Wukirsari dan Girirejo, Imogiri. Kemudian ada 4 desa baru, artinya baru mulai tahun ini dilakukan dengan menggunakan dana keistimewaan, yaitu di Desa Banaran, Pelayan, Donoharjo, Ngaglik, kemudian Karangwuni, Wates, dan Salamrejo, Sentolo. Jadi dukungan yang kami berikan berupa pendanaan untuk kegiatan tersebut. Setiap desa itu kita berharap bahwa masing-masing desa ada produk unggulan. Nah, produk unggulan yang kemudian bisa menjadi ikon dari desa itu. Nah, kemudian kami berusaha menumbuhkan agar masing-masing desa memiliki produk unggulan yang bisa menjadi ikon, kemudian produk itu cita-cita besarnya mendunia ya. Tetapi kalaupun belum sampai ke sana, paling tidak desa itu akan dikenal sebagai produsen sesuatu. Kemudian juga dengan adanya produsen sesuatu itu, kemudian desa itu akan bisa mengembangkan ekonomi lokalnya. Kami memetakan kira-kira desa mana yang bisa kami kembangkan, karena memang tidak semua desa bisa dikembangkan ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa kriteria yang desanya, yang pertama adalah 15 kantong kemiskinan, 15 kecamatan kantong kemiskinan, kecuali yang bukan kantong kemiskinan yang Ngaglik ya, tapi kalau yang lainnya itu termasuk di 15 kecamatan yang kantong kemiskinan yang ada di Jogja. Ya, kalau kita melihat bahwa peran kepala desa sangat besar ya, sangat besar untuk mendorong pelaksanaan program G2R, karena G2R itu kita menumbuhkan masyarakat yang tadinya belum memiliki usaha apapun. Kemudian kami dorong untuk bisa yang pertama memilih produk unggulan desa itu dulu. Unggulan desa. Kita dorong apa kira-kira yang produk unggulan desa itu. Kami selalu menekankan bahwa produk itu dari bahan baku sampai hilirnya ada di desa. Jadi kita tidak berharap bahwa nantinya sudah produk unggulan ternyata bahan bakunya ngambil dari daerah lain. Nah, begitu mengambil dari daerah lain, kebetulan ini bisa besar. Kemudian kan mungkin desa yang ngirim, daripada saya ngirim bahan baku di situ, kita buat sendiri. Sehingga kami dorong itu, kenali dulu potensi yang ada di desa itu. Kita cari kira-kira apa toh, misalnya di sini sudah ada usaha apa, kita pikirkan lagi. Kemudian kami berharap produk itu memang betul-betul unik artinya ya meskipun mungkin ada di daerah lain, tetapi memang di situ itu produsen dari bahan baku. Jadi dari hulu sampai hilir akan kita lakukan, dan ini prosesnya memang tidak mudah ya.
Kendala di lapangan selama ini adalah pemasaran ya. Jadi ya memang banyak diskusi, kita bisa menghasilkan produk, tetapi begitu sampai di pemasaran kita mengalami kendala, apalagi saat sekarang ya. Saat sekarang semua daya beli masyarakatnya turun kan, kemudian kalau yang Girirejo yang sudah produk rutin adalah tripping pisang dan wedang uwohnya sudah bisa menembus yang di bandara ya kan. Cuma kan kemudian bandara ya penumpangnya turun banyak. Nah sehingga ya produksinya sehingga tidak terlalu rutin ya, karena memang ya itu kendalanya adalah di pemasaran. Hampir semuanya tujuan jangka panjangnya adalah betul-betul tidak ada kemiskinan di desa lagi. Jadi kita berharap bahwa dengan program ini betul-betul kita bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat desa sehingga ada yang kita sebut SDGs tingkat desa ya. SDGs tingkat desa tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, perempuan di situ setara, tidak ada kesenjangan pendapatan. Itu jangka panjang yang kita nggak tahu kapan bisa, tetapi kalau kita tidak pernah melangkah maka tidak pernah sampai tujuan itu. Langkah satu dulu nggak apa-apa. Nah, dengan itu kita berharap betul-betul nantinya tidak ada kemiskinan. Mas, tolong Mas ya. Maukah engkau menjadi ibu dari anak-anakku? Masker mana? Mas Bro, sebelum menyentuh tangan Mbak Bro, Mas Bro harus mencuci tangan dengan sabun. Lindungi diri dan orang-orang yang kita cintai. Karena pandemi ini belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, mengucapkan selamat Hari Bakti PDAM Tirta Sembada ke-28. Semoga menjadi perusahaan yang mampu berkontribusi bagi Kabupaten Sleman dan berdaya saing tinggi dalam perannya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sosial dan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Sugiarta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, mengucapkan selamat Hari Bakti PDAM Tirta Sembada ke-28. Semoga semakin maju dan menjadi perusahaan yang sehat, terpercaya dalam penyediaan air bersih, air minum di Kabupaten Sleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia yang ke-28 ini, Hari Bakti PDAM Tirta Sembada, kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan kami dalam melayani air bersih kepada masyarakat Sleman akan senantiasa lebih baik dan berkualitas demi pembangunan dan memajukan Kabupaten Sleman tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat, 18 September 2020,
berlangsung kegiatan G2R Tetrapreneur di Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kulon Progo dengan agenda diskusi tentang kemasan produk unggulan. Kemasan. Bu Rika dan Mbak Iva menyampaikan kalau kemarin sudah ada pembahasan di grup G2RT yang di WhatsApp ya Bu ya. Desa Karangwuni memiliki produk unggulan berupa olahan cabai dan kelor. Cabai dan kelor diolah menjadi produk yang lebih bernilai untuk dijadikan oleh-oleh dengan mempertimbangkan kemasan yang menarik untuk pemasaran lebih luas. Bahannya sendiri itu botol mika atau plastik. Mungkin bisa dikasih keterangan untuk yang premium apa, untuk yang souvenir apa gitu. Souvenirnya tetap sama botol mika atau plastik, cuman yang membedakan kalau premium itu lebih ke beli satuan dan juga untuk yang souvenir itu kita paketan. Jadi satu paket isi berapa dengan kotak tersendiri. Ya, ada kotaknya tersendiri. Premium kaca. Premium kaca. Ini berarti antara premium dan souvenir bahan kemasannya sama nih. Ya. Selasa, 22 September 2020, kegiatan G2R berlangsung di Kelurahan Salamrejo, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo. Kelurahan Salamrejo memiliki produk unggulan berupa olahan jagung yang diolah menjadi onde-onde dan peyek jagung. Selain diskusi tentang kemasan produk unggulan, dalam kesempatan ini warga juga mempraktekkan bagaimana proses pembuatan makanan olahan dari bahan jagung. Kamis, 24 September 2020, kegiatan G2R berlangsung di Kelurahan Banaran Kapanewon, Pelayan, Gunung Kidul, dengan produk unggulan berupa madu dan olahan kacang. Dalam kesempatan ini berlangsung diskusi tentang bagaimana mengemas produk olahan madu dan olahan kacang agar lebih menarik dan dapat menembus pasar yang lebih luas. Minggu 27 September 2020, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, menyelenggarakan lomba olahan pepaya sebagai produk unggulan G2R Tetrapreneur Desa Donoharjo. Lomba ini dalam rangka menjaring produk-produk unggulan Desa Donoharjo berupa makanan olahan dari bahan dasar pepaya, karena pepaya di Desa Donoharjo melimpah, sehingga perlu dikembangkan menjadi produk yang lebih unggul dan bermutu, seperti abon dan manisan dari buah pepaya. Lomba diikuti 23 peserta dari 16 padukuhan Desa Donoharjo. Peserta merupakan wakil dari tiap PKK padukuhan. Lomba berlangsung di Pendopo Penunjang Pariwisata Embung Jatisuruh yang juga merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Desa Donoharjo untuk dikembangkan melalui G2R. Masa dulu, ada yang ngatakan kalau Pak Pandu. Dari 23 peserta lomba, diambil 5 besar peserta untuk maju mempresentasikan olahan dan dipilih 1 pemenang. Untuk bahan-bahannya saya memakai pepaya mentah, kurang lebih yang sedang, setelah ditimbang kurang lebih 1 hingga 1.200 gram. Ini dalam rangka untuk menjaring produk-produk unggulan Desa Donoharjo yang berupa makanan olahan dari bahan dasar pepaya.
karena pepaya di desa kami sangat banyak dan melimpah dan menjadi komoditi unggulan bagi desa kami untuk menaikkan tingkat kualitas maupun tingkat penjualan. Melalui G2RT ini kita naikkan menjadi produk yang lebih unggul, menjadi produk yang lebih bermutu sehingga bisa bersaing dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Donoharjo pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya. Karena kami memiliki 16 pedukuhan dengan jumlah sawah kami yang sangat masih representatif untuk ditanami produk-produk unggulan kami. G2RT adalah salah satu upaya dari pemerintah desa Donoharjo untuk menjadikan desa Donoharjo yang mandiri. Olahan yang akan disajikan dan dilombakan adalah olahan abon dari pepaya dan manisan dari pepaya. Karena produk yang belum begitu memasyarakat, abon dari pepaya, dan sudah beberapa kali diujikan dan memiliki kualitas yang bagus, masyarakat juga sudah dicoba dan mereka menikmati. Oleh karena itu coba akan kita perluas produknya. Ada 23 peserta dari 16 padukuhan, wakil dari tiap PKK padukuhan. Harapannya ada produk unggulan bagi kami, ada sesuatu yang memang menjadi trademark bagi kami juga, dan menjadikan sesuatu yang bernilai lebih tinggi baik secara ekonomis, secara sosial maupun secara edukasi. Kegiatan G2R Tetrapreneur akan terus dilaksanakan guna mendukung kegiatan UKM. Melalui program G2R Tetrapreneur ini, diharapkan masyarakat dapat secara bergotong royong meningkatkan kesejahteraannya sehingga mampu keluar dari kemiskinan menuju kemandirian.